Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kita jumpa lagi di Semesta Bertilawah, Senandung Penuh Berkah, Alhamdulillah. Masya Allah. Waduh, Iya, selain 30 anak dan kita di sini, ternyata kita juga ditemani oleh para dewan juri. Dan juga pensyarah juga di sini. Masya Iya. Allah, siapa aja nih Kak nih? Saya mulai dari yang tengah lebih dulu deh. Ada Ustadz Rifat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Kak Oki, Kak Ari. Nah ternyata kali ini kembali kita kedatangan juri tamu. Wah jurinya ini tarafnya internasional nih. Ya langsung aja ini dia Ustadz Ustadz juri kita Muammar. Ustadz Muammar ZA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Iya. Tidak hanya Ustadz Rifat, Ustadz Muammar, tapi juga ada Kang Rashid tentu saja di sini yang akan menemani kita. Assalamualaikum Waduh. Kang. Waalaikumsalam Kak Oki, Kak Sehat Ari. Kang? Berkah Alhamdulillah. Baik, Malu terima sama adik-adik kasih semua. guru-guru kita pada hari Waduh ini. luar biasa ya. Hari ini kita akan menampilkan adik-adik kita, teman-teman kita dari kelompok Ar-Rahim. Rahim. Bawa kita putar sekali lagi. Persaingan di antara peserta grup Ar-Rahim dimulai pada episode sebelumnya. Masing-masing peserta menunjukkan kebolehannya dalam bertilawah di hadapan para juri. Ada juga yang masih harus memperbaiki kualitas tilawahnya. Haru biru perjuangan para peserta pun turut mewarnai kompetisi ini. Siapakah yang akan mendapatkan nilai tinggi dari para juri? Selamat menyaksikan. Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita akan melihat penampilan dari teman-teman di Darul Quran. Tapi sebelumnya kita akan saksikan video dari Darul Quran di episode yang lalu dan kemarin-kemarin ya. Ini dia. Ada satu dari kalian yang ragu. Jadi nunggu temennya. Akhirnya nggak kompak atau nggak seragam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد
خلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد صدق الله العظيم. Nah, langsung saja nih, tanpa berpanjang lebar lagi, Ustadz Muammar ZA akan memberikan komentar mengenai penampilan dari anak-anak Darul Quran. Silakan Ustadz. Sekedar nasihat ya. Ini banyak yang terlalu panjang matnya di belakang bacaan. Seperti Dzul Autad, Fil Bilad. Lagunya panjang yang di belakang tuh. Kemudian di kotak-kotak, masih kotak-kotak. Bentar diperbaiki ya. Fansnya semakin naik ini Ya. dari grup sebelumnya dan alhamdulillah ini ada peningkatan yang signifikan ya. Dimulai dengan lagu Ros ya. Lagu Ros kemudian dieksplorasi dengan sedemikian rupa dan baru muncul sekarang Syabir Al-Ros. Syabir Al-Ros ini yang ini ada di sebelah saya ini Master Syabir Al-Ros. Dia luar biasa dengan nafasnya dan segala macam itu bisa mengeksplorasi Syabir Al-Ros. Coba tadi saya pengen dengar siapa yang baca Syabir Al-Ros. إرم ذات العماد Allahu Akbar. Ujung seperti itu jangan-jangan untuk anak-anak, dewasa aja sulit. Tapi kalau nafasnya agak banyak sedikit, itu jauh lebih baik gitu ya. Karena syabir ini bisa dinikmati dalam limit waktu yang agak panjang gitu. Bisa menikmati dengan nadanya yang maintain sebenarnya, nadanya tetapi cukup syahdu untuk itu. Baik, terima kasih Luar biasa. guru-guru kita. Ya. Adik-adik ini kecil-kecil juga wah mentalnya sudah teruji ya pasti karena di pesantren juga di tempat terus mudah-mudahan akan lebih baik lagi ke depannya ya. Amin. Iya. Wah sepertinya bukan hanya teman-teman dari Darul Quran aja nih ya. Masih banyak teman-teman kita yang lain juga akan ikut serta menunjukkan kebolehannya di sini. Jangan kemana-mana masih di acara kesayangan kita Semesta Bertilawah. Senandung penuh berkah. Alhamdulillah. التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillah kembali lagi bersama-sama di Semesta Bertilawah. Senandung penuh berkah. Alhamdulillah. Waduh, luar biasa nih semangatnya ya. Mudah-mudahan yang di rumah juga semangat seperti ini sahurnya. Ya. Siapa sih yang akan tampil berikutnya? Kita saksikan dulu tayangan berikut ini dari Pondok Pesantren Nurul Furqan. ومن شر غاسق إذا وقب. Tenangan udah luar biasa, bagus. Dan harus lebih lepas lagi ya. Kalau kalian lepas, tadi udah lepas nih, tapi sedikit lagi kalau dimaksimalkan, nggak usah tegang, itu akan lebih bagus lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان
يكرمون اليتيم صدق الله العظيم. Penampilannya bagus ya, kompak gitu. Hanya saja tadi diperhatikan sesungguhnya bisa lebih tereksplorasi kemampuan suaranya. Kalau kemudian nadanya naik sedikit aja gitu. Ya, 1 oktav itu insya Allah bisa lebih maksimal suaranya. Oleh karena itu, beri applause untuk Nurul Furqan ini. Saya menambahkan sedikit. Lagunya banyak di kotak-kotak. Agak lamban ya. Terlalu lama ya. Nanti dicepatkan sedikit. Cepatkan sedikit. Lagunya jangan di kotak-kotak kan. Na 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 na. Jangan. Jadi sesuaikan cepat dengan gerak suara. Na 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 na. Itu jangan dikotak-kotakin ya. Nah, digranitkan suaranya digranitkan. Satu itu, yang kedua jangan terlalu lamban, pelan, terlalu pelan. Cepatkan sedikit. Oke, itu aja tambahannya. Kita berikan semangat sekali lagi untuk Nurul Furqan. Dari Bogor, terima kasih sayang. Terima kasih. Silakan kembali lagi. فصب عليهم ربك سوط عذاب بسم الله الرحمن الرحيم Iya, kita masih ada lagi nih peserta berikutnya, adik-adik kita. Pondok Pesantren Al-Islah. Tapi sebelum kita melihat bagaimana penampilan dari adik-adik kita dari Pondok Pesantren Al-Islah, ini ada tayangan mereka yang kemarin. Silakan. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. Nampaknya ada yang agak timpang kemampuannya sehingga ini perlu ada semacam cara tersendiri untuk membuat lebih harmonis lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bacanya sudah bagus, cuma banyak yang kepanjangan. Wawadokna. Panjang, tuh ya. Nafasnya putus-putus. Jadi nggak usah terlalu lama, terlalu lambat. Cepat sedikit. Ya, yang energik. Udah gitu aja, nanti siapkan latihan lagi ya. Makasih. Iya, itu masukan dari Ustadz Muammar ya. Berikutnya silakan. Secara keseluruhan pencernaan terhadap materi-materi lagu dan variasi, feelingnya sudah mulai dapat sebenarnya. Tinggal memang untuk sampai kepada kemampuan yang cukup itu memang perlu proses. Kemudian yang berikutnya, ketika tadi dalam jawab nahawan kalau tidak salah, atau jawab nahawan, ada perlu tekanan sedikit lagi aja. Sedikit lagi itu akan sampai kepada tonasi, kepada tone jawab nahawan. Awalnya sudah bagus, tapi kita tekan sepertinya ada ragu. Nah, oleh karena itu nanti jangan ragu, ya jangan ragu. Keluarin aja suaranya, bebaskan saja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Kak Ari, Kak Oki, pesan semangat dari surat ini sama dengan kebahagiaan Rasul ketika menerima surat Wadduha. Sebab saat itu Rasul dalam keadaan sedih yang sangat tinggi. Amul huzni, tahun kesedihan. Ustaz Dimat, sedihnya itu apa sih Kangjeng Nabi itu? Sampai digambarkan di dalam ayat surat Al-Nasr ini, alladzi anqadha dhahrok. Itu kalimatnya sangat dalam sekali. Ada kalimat anqadha dhahrok. Naqadha ini pada ahli tafsir menyampaikan suatu, kalau Kak Ari atau Kak Oki sedang menggendong sesuatu pakai kayu, dia berbunyi. Sampai Allah menggambarkan punggung Rasulullah menerima beban yang amat sangat berat. Dia sangat sakit sekali. Karena pamannya sudah tidak ada, istrinya sudah tidak ada. Penduduk kota Mekah saat itu pun sedang memusuhi beliau. Bahkan keluarga beliau mengembargo Rasulullah. Tidak boleh silaturahmi, tidak boleh bisnis, tidak boleh keluar kota. Rasulullah sendirian sekali. Pada saat itu Allah menurunkan kabar gembira kepada Rasulullah. Alam nasroh laka sodrok. Wahai Muhammad, jangan sedih. Jangan sedih. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Sampai Allah menyampaikan pada ayat berikutnya, fa inna ma'al usri yusra. Ketika tingkat kesulitan amat sangat tinggi, setelah itu kemudahan Allah kasih. Ini adalah sunnatullah. Muhammad, sebentar lagi engkau akan menang. Baik, terima kasih Kang Insya Rashid. Allah. Penyemangat juga ya ternyata isinya ya. Tapi membicarakan mengenai kesedihannya Rasulullah karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, adik-adik kita ini juga Kak juga mengalami hal-hal yang sedih dalam hidupnya. Salah satunya adalah ditinggal oleh ayah dan ibunya. Jadi sebagian besar dari teman-teman dari Pondok Pesantren Al-Islam memang tadi seperti yang Kak Ari katakan adalah yatim piatu. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tapi ada Kak Ari yang punya ibu tapi nggak pernah jumpa sama ibunya. Pasti dia kangen sekali ya ingin ketemu ibunya ya. Koki boleh tahu yang namanya Hendy mana sayang? Hendy, Ibu Hendy masih ada. Hendy pernah jumpa. Waktu kecil. Sekarang kenapa nggak sama-sama ibu lagi? Kenapa sayang? Ibu kemana? Mama atau ibu manggilnya? Mama kemana sayang? Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu pernah coba hubungi mama? Hendy masih ingat mukanya mama? Masih. Ada fotonya mama? Masih. Kamu kalau ketemu mama kamu mau ngomong apa? Mama jangan pergi-pergi lagi. Mama jangan pergi-pergi lagi. Hendy pengen kangen sama mama mama. terus ya nak ya? Hendy mau sama mama ya? Mau dipeluk mama, mau dicium mama ya nak ya? Hendy Mau kangen tidur sama mama. Dia kalau kangen suka baca surat Ar-Rahman.
Kali ini pun mungkin mudah-mudahan Mama juga menyaksikan bagaimana Hendy ini seperti sakit rasanya ingin ketemu Mama. Mamanya Hendy, dimanapun Mama Hendy berada, Hendy cari-cari Mama terus ya nak ya. Hendy teleponin Mama, handphonenya nggak aktif, Hendy nggak tahu rumahnya Mama di mana, Mama tinggal di mana, Hendy nggak tahu ya nak ya. Anda bisa melihat dari dekat bagaimana ekspresinya ketika pertama kali ditanya, kamu kangen sama Mama, langsung berubah. Yuk kita panggil Mama yuk dengan tilawah Quran. Biar Allah yang menyampaikannya. Ayo nak, Biar Allah yang jadi PR-nya Mama. Ya. Aku kangen. kita baca dulu surat yang Hendy suka, surah Ar-Rahman. Coba. Ayo, ada Hendy ayo. Coba sayang. Kita panggil dengan Quran yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Masya Allah. Masya Allah. Terutama ketika kami menjelaskan tentang makna-makna ayat, tentang surga, tentang neraka. Hendy merasa belum bisa berbakti kepada kedua orang tua, sehingga Hendy menangis yang luar biasa, takut ibuku masuk neraka. Tapi Pak Ustadz tahu mamanya masih hidup. Masih Ketika ada gitu itu, suatu hari ada ketemu nama ibunya itu di Facebook, kemudian kami kirimkan rekaman Al-Quran, suara Hendy, tetapi balasannya itu, kamu anak kecil pandai berbohong, tidak mungkin itu suara kamu. Sesudah itu Facebooknya diblokir, tidak ketemu lagi. Semakin nangislah Hendy karena tidak bisa lagi berkomunikasi walaupun lewat Facebooknya. Insya Allah sekarang Mama lagi nonton. Gak ada yang gak mungkin kan? Coba deh Hendy, ini kesempatan Allah kasih kesempatan ini. Hendy sekarang ada di panggung ini, gak semua orang bisa ada di sini. Ini kesempatan berharga untuk Hendy. Untuk ngomong sama Mama coba nak. Mama kan ngelihat Hendy. Mama kan tadinya meragukan itu bukan suara Hendy. Sekarang Mama udah lihat bagaimana Hendy dengan suara yang begitu merdu. Hendy bilang sama Mama, ayo nak. Hendy kangen sama Mama. Jangan pergi ya. Hendy sayang Mama. Hendy kangen sama Mama. Subhanallah. Mama Hendy dimanapun berada mungkin mewakili Hendy. Mama
memang Allah mungkin sudah takdirkan Hendy ditinggalkan dari usia 3 tahun. Tapi ternyata Allah memberikan orang-orang hebat di sekitarnya, orang-orang yang solih, orang-orang yang cinta Quran. Terima kasih untuk para ustadz dan untuk teman-teman Hendy di pesantren yang membuat Hendy menjadi seperti ini. Insya Allah ini adalah anak-anak yang solih, Hendy anak yang solih, yang nanti akan senantiasa mendoakan mama. Hendy gak marah kan sama mama ninggalin Hendy? Gak pernah marah, gak pernah marah. Hendy gak marah kan mama gak pernah ada di samping Hendy? Insya Allah. Terima kasih anak ya. Terima kasih Hendy. Yang diutarakan doa untuk ayah bundanya, tapi doanya jauh lebih panjang ternyata. Banyak doa yang tidak diutarakan dengan mikrofon. Masih Betul. banyak ternyata doa buat mamanya yang disimpan sendiri, dikip sendiri. Cerita ini mungkin menyakitkan untuk Hendy. Dia akan menjadi sesuatu yang menyemangati hidupnya di kedepannya nanti. Kita doakan Hendy menjadi orang hebat, orang yang menjadi panutan, menjadi imam di apa yang besar gitu Amin, ya. Siapa tahu jadi imam Mekah ya. Amin, diaminin Waduh. jutaan orang nih. Dan Oh. membuat mamanya Hendy bangga sama Hendy insya Allah. Oke, Ya, kasih terima semangat kasih, lagi dong buat Hendy Boleh tepuk tangan semuanya. untuk Hendy. Iya, Kak Ari, setelah kita mendengarkan kisah Hendy, nanti kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang merdu lagi dari para peserta kita. Wah, benar sekali kalau gitu. Anda yang sedang bersantap sahur jangan kemana-mana. Kembali lagi di acara kesayangan kita, Semesta Bertilawah. Senandung penuh berkah, Alhamdulillah. Yeay, kita kembali lagi dalam Semesta Bertilawah, Senandung penuh berkah, Alhamdulillah. Kita akan melihat penampilan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kukar, tapi sebelum mereka tampil, lihat dulu yuk tayangan mereka di episode sebelumnya. Silakan. Ini dia. Ketika baca Quran, jangan sampai kita lebih mementingkan lagu. Tapi nomor pertama adalah tajwid. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukurnya agak kurang pas ya. Ada beberapa yang agak fals sedikit ya. Itu perlu diperbaiki lagi nanti ya. Ya, dikompakkan. Latihannya berapa lama? Sebulan. Sebulan. Kurang. Tadi udah saya katakan 3 tahun. Teruskan belajar, teruskan. Sampai nanti suaranya semakin lama semakin bagus, lagunya makin bagus, pernafasannya baik, menjadi korek-korek andalan. Ya. Tepuk tangan dulu untuk LPT Kukubar. Ya, anak-anakku yang tercinta, coba kalau untuk ta'awudnya, karena yang paling sulit nanti itu mengambil nada dasar adalah pasti yang suaranya sedang berubah. Itu mesti dalam sekali. Jadi yang masih, adik siapa yang leader nih yang kecil nih? Siapa namanya, Dek? Nuzul. Nah, Nuzul yang mengalah. Jadi ta'awudnya nggak apa-apa tinggi. Ta'awudnya tinggi untuk menyeimbangkan dengan yang suaranya sedang berubah, yang sedang menjelang remaja. Jadi untuk mensiasatinya begitu. Jadi Nuzul yang ngalah. Ketika bismillah, nah kebalikan. Nah yang suara besar itu mengalah. Ikut kepada suara yang lebih kecil. Karena itu yang lebih tegas nanti suaranya. Yang kedua, komposisi lagunya sudah lumayan baik ya. Dan sepertinya sekarang bergeser nih. Kalau kemarin Bayati masuk Sika, Hijaz gitu. Jadi banyak komposisi dari Nihawan masuk Ras. Ini yang saya katakan tadi, ini juga di kalangan para qari termasuk yang struktur yang favorit gitu. Hanya saja hati-hati mengambil nada. Ketika nada ketinggian, karena di dalam Nahawan itu kita perlu jawab yang energik gitu, yang energinya mesti betul-betul masih baik gitu ya. Apalagi masuk ras, ketika ada ras ala nawa itu perlu juga energi yang baik dari dalam. Mudah-mudahan ke depan jaga sifat ikhfa syafawi, kemudian jaga juga iqlabnya karena kadar gunahnya sama kedua-duanya ya. Terima kasih Kari. Baik, terima kasih Ustaz Rifat. Luar biasa. Masya Allah. Oke. Aku belajar banyak juga nih, Masya Allah. Alhamdulillah. LPT Iya. Kutar. Selanjutnya kita masih ada peserta lagi. Kalau tadi jauh-jauh dari Kutai Kartanegara, sekarang dekat-dekat aja dari Serang.
Wah, tapi sebelum kita lihat penampilan anak adik-adik kita dari Serang, kita akan lihat dulu tayangan berikut ini aksi dari teman-teman Pondok Pesantren Al-Hafiziyah Serang. Ini dia. Kekompakan masih perlu dilatih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Ya, saya lihat kekompakannya agak kurang ya.
Kemudian yang belakangan agak bagus sedikit. Ya kalau penyakitnya hampir sama, kekurangannya yang perlu diperbaiki itu hampir sama. Terus lagu, gerak-gerak dari suaranya itu terkotak-kotak gitu loh. Gerakan-gerakan seperti itu yang banyak, ya apa namanya, ya itu karena anak-anak lah. Anak-anak rata-rata begitu. Jadi masih sama. Hampir kelemahannya hampir semua sama seperti itu. Ya. Perlu diperbaiki lagi, kekompakannya biar sama. Yang kecil sama yang gede itu. Ya. Iya. Ya. Tapi ukurannya perlu dinaikin nggak Ustaz? Apanya? Ukurannya? Mic-nya dikurangin. Oh kurang naik. Wah Pak RT udah siap buat sidang. Zam, Gak tahu dia diomongin. Kita bangga. Bangga dengan Zam-Zam. Bangga dengan yang lain. Ya, mudah-mudahan kita doakan mereka akan belajar terus dan bisa menjadikan pengganti dari kori-kori internasional. amin. Ya. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Muhammad. Waduh luar biasa. Secara keseluruhan juga sudah sangat baik ya. Tinggal memang karena ini yang bukan jomplang ya, karena memang seperti ini keadaannya. Jadi kita terima kenyataan aja deh Kak Arya. Iya. Jadi memang leadernya ini Pak RT memang jauh banget dengan di belakangnya. Jadi memang harus ada disasati ketika ta'awud, Zam-Zam mesti ngalah nih. Naik suaranya dikit gitu. Ketika masuk nada yang standar, nah yang di belakang mesti ngikutin suara Zam-Zam supaya terekspor kemampuan Pak RT Zam-Zam ini kira-kira begitu. Oh begitu. Nah, Kita ganti apa? Jangan Pak RT lebih tinggian lagi kan dari Apa tadi ya kan enakan? doa-doa kan kulu kalimat doa Ustadz. Jadi kita panggil apa ya nih? Pak Lurah deh Pak Lurah. Lurah. Naikin dikit Kamu maunya banget. jadi RT apa lurah? Maunya apa? Ayo mau jadinya apa? RT apa lurah? RT. Udah ada mic. RT. Ya udahlah. Jadi RT apa lurah maunya RT. Low profile. Ya. Low profil nih orangnya. Jadi RT apa gubernur? RT. Tetap RT. Kita mau Konsisten. doain yang tinggi-tinggi ini mau jadi RT juga. Konsisten. Lagi kita tanya. Mau Istiqomah, jadi istiqomah. RT apa presiden? Presiden. Presiden. Udah ngerti kalau itu. Gue mungkin udah nanti kira jadi RT langsung presiden. Mana ada. Mudah-mudahan Pak RT cepat jadi presiden. Amin. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih Pak Presiden. Kau, Pak Presiden Zam-Zam ya. Kalau benar jadi presiden kita bakal punya presiden Hafiz Quran. Masya Allah, amin. Masya Allah. Amin. Keren tuh, Presiden Hafiz Quran, TNI Bener. Hafiz Quran. Wah semuanya Bener. Hafiz Quran, Nanti pas Masya ketemu Allah. kan, apa kabar Pak Presiden? Mana Pak? Oh Pak. Gitu. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita. Terima Iya. kasih sayang, boleh kembali sayang. Bismillahirrahmanirrahim.
Langsung saja, kalau penasaran kita akan lihat tayangan mereka di episode sebelumnya. Benar, ini adalah teman-teman dari Majalengka. Iya, ini dia dari Pondok Pesantren Az-Zakiyatus Sholihah. Mudah-mudahan bisa terus dipertahankan ini, jaga kesehatan, kemudian jaga kebersamaannya supaya harmonisasinya juga tetap terjaga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء
ربك والملك صفا صفا بسم الله الرحمن الرحيم Silahkan kepada Ustadz Muammar untuk memberikan penilaian kepada teman-teman dari Majalengka ini. Dari sisi bacaannya, tajwidnya sudah bagus. Masya Allah. Bagus. Dari lagunya sempurna. Ya. Kekompakannya sudah sangat-sangat baik. Ya tinggal sedikit aja lagi ya. Napasnya. Maklum itu biasa terjadi pada anak-anak. Tapi nanti saya minta latihan pernafasannya. Ya. Biar lebih sempurna, lebih bagus lagi. Jangan merasa puas. Udah bagus nih ya, bagus. Personilnya, individunya bagus-bagus semua. Itu aja ya. Berlatih, insya Allah menjadi qori yang kenamaan. Amin, insya Allah. Dari susunan lagu hampir sama aja dengan yang lain. Hanya ini dimulai dengan lagu Rust. Rogos itu energinya memang luar biasa. Karena lagu ini feel-nya riang gitu. Jadi luar biasa. Apalagi ketika masuk Ras Alan Nawa. Ya, Ras Alan Nawa. Saya ingat Kak Ari bilang ini paling ekspresif gitu. وتأكلون التراث أكلا لما Luar biasa, tepuk tangan dulu nih. Iya. Karena variasi yang disampaikan ini, yang dibacakan tadi, ini cukup sulit sebenarnya. Jadi ini luar biasa, sudah bisa menerapkan seperti itu. Artinya progresnya semakin baik. Mudah-mudahan terus ini semakin baik. Mudah-mudahan dapat hasil yang maksimal ya. Baik, Terima terima kasih. kasih Ustadz Rifat. Luar biasa ya. Ini banyak pujian nih kelompok ini nih, Benar Masya ya. Allah. Dan unik rupanya ya. Iya, sekarang kita langsung aja ke Kang Rashid karena Kang Rashid akan memberikan sedikit tausiahnya kepada kita. Silakan Kang. Kak Oki, Kak Ari, surat yang dibacakan oleh beliau adalah ayat 17 sampai ayat 23 surat Al-Fajr kan. Semangat surat ini ada kabar gembira bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Yang kedua, kabar ancaman bagi kaum musyrikin dan kafirin. Mau tahu Kak Ari bahwa ayat itu curhatan Nabi Isa. Oh gitu. Nabi Isa melihat umatnya selalu membangkang terus. Kenapa Nabi Muhammad bercucur air mata? Beliau takut azab bencana turun kepada umat Muhammad. Sampai di situ Allah menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apakah engkau tidak melihat bagaimana kaum Ad dihancurkan oleh Allah akibat durhaka kepada Allah? Rasul takut jangan sampai kena kaum muslimin. Tetapi dikasih kabar gembira oleh Allah, wahai Muhammad, ada kabar gembira bahwa ketika engkau ada di tengah umat, Allah enggan menurunkan bencana. Mudah-mudahan akhlak Muhammad ada di Indonesia, akhlak Amin. Muhammad ada dalam rumah tangga, Amin, akhlak amin. Muhammad ada di negeri ini, sehingga Allah enggan menurunkan bencana itu. Amin, amin. Itu semangat. Baik, terima Waduh. kasih Kang Rashid. Makanya kita kalau sedang ada waktu lebih, basahkan bibirmu untuk bersalawat. Iya. Supaya masih ada Muhammad di sekitar kita ya. Baik Kang Rashid, ini sudah semuanya tampil pada hari ini. Kita akan masuk dalam sesi penilaian. Nah yang baru bergabung dan mengikuti dari awal pasti ingin tahu aksi dari adik-adik kita ini atau teman-teman kita ini seperti apa untuk episode hari ini. Ingin Iya. tahu?
Yuk kita lihat rekap penampilan di episode hari ini. Ini dia. Wah, Iya, tadi luar itu dia biasa ya. penampilan dari adik-adik kita. Dan sekarang tibalah saatnya untuk mengetahui skor masing-masing peserta ini. Kita mulai saja, Kari. Ya. Langsung. Yang pertama, Iya. kita akan lihat hasil dari Pondok Pesantren Darul Quran. Juri mengatakan ada peningkatan dari minggu lalu. Tapi banyak matnya yang terlalu panjang. Baiklah, Darul Quran mendapatkan skor 160. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Iya. Dengan takbir, mereka bersyukur kepada Allah dan mengucapkan hamdalah tadi. Selanjutnya kita akan melihat skor yang diperoleh Pondok Pesantren Nurul Furqan. Juri mengatakan variasinya sudah sangat bagus, tapi lebih baik lagi jika dinaikkan sedikit nada tingginya. Dan skor yang didapatkan oleh Nurul Furqan adalah 160. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik, selanjutnya kita beranjak ke Jakarta. Pondok Pesantren Al-Islah. Juri mengatakan nafas tidak boleh putus di tengah ayat, tapi sudah banyak peningkatan dari sebelumnya. Dan Al-Islah mendapatkan skor 150. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selanjutnya kita akan beranjak ke Kutai Kartanegara. Inilah skor yang didapatkan oleh Pondok Pesantren LPTQ Kukar. Dewan juri mengatakan kurnya kurang pas dan ada yang terdengar false. Perlu dikompakin lagi. Dan Ponpes LPTQ Kukar mendapatkan skor 150. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Beranjak ke Pondok Pesantren Al-Hafidhiyah. Dewan juri mengatakan lebih dikompakin dan cengkok di tengahnya agak kurang. Al-Hafiziyah mendapatkan skor 160. Iya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terakhir kita akan melihat skor yang diperoleh oleh Pondok Pesantren Az-Zakiyatus Sholihah. Pendapat Dewan Juri, tajwidnya bagus,
Lagunya sempurna, kompaknya sudah bagus, tinggal pernafasannya agar lebih sempurna. Dan Pondok Pesantren Az-Zakiyatus Sholihah mendapatkan skor 185. Maka kita sudah mengetahui bahwa di episode kali ini nilai tertinggi adalah Pondok Pesantren dari Az-Zakiyatus Sholihah. Masya Allah, Iya. Dantonnya happy banget kayaknya kelihatannya. Nilai-nilai ini akan diakumulasikan di penampilan ketiga ketika babak eliminasi. Benar sekali, untuk Anda yang menjagokan adik-adik kita dari kota Anda atau juga mungkin punya jagoan tersendiri yang sudah diikutkan dari episode awal, jangan khawatir. Bisa ikuti perkembangan update mereka melalui Instagram di @officialmnctv. Iya, dan sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Tentu kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk guru-guru kita. Tadi ada Ustadz Muammar, ada Ustadz Rifat, ada Kang Rashid. Dan juga terima kasih untuk para peserta, penonton yang ada di studio dan yang ada di rumah.